Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Tidak lupa saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim yang menjalankan. Jadi kita udah lama ya nggak bikin konten. Cuma saya di sini akan membahas masalah penggunaan frekuensi handy transceiver atau HT ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih, di sini ada 3 HT gitu yang ini ada ya merek Cina semua lah gitu teman-teman. Jadi saya di sini menjelaskan secara mendasar ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin menggunakan HT untuk traveling ataupun hiking, naik gunung ataupun touring seperti itu, frekuensi mana yang paling tepat digunakan itu teman-teman. Nah, jadi juga jangan sampai teman-teman salah beli HT nih. Ketika teman-teman yang satu HT-nya sudah ada, nah teman-teman mau beli HT ternyata tidak connect nih. Nah, itu nanti kita akan bahas di sini. Jadi frekuensi HT itu ada 2 jenis ya teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah UHF atau yang biasa disebut ultra high frequency, dan yang kedua adalah VHF yaitu very high frequency. Nah, dari kedua frekuensi ini mereka mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing gitu teman-teman. Nah, seperti HT ini, HT saya ini adalah dual band ya. Jadi bisa VHF atau UHF. Nah, sedangkan yang HT yang kedua HT ini, yang ini saya contohkan, ini ada bekerja pada frekuensi hanya ultra high frekuensi atau UHF. Nah, gitu teman-teman. Nah, kenapa sih dibedakan ada 2 frekuensi UHF dan VHF dalam radio komunikasi? Sebenarnya yang seperti yang saya bilang tadi ya, karena ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita akan membahas very high frequency dulu ya, atau VHF. Itu sangat banyak digunakan di negara kita Indonesia, itu sebagai frekuensi amati radio biasanya. Jadi VHF itu jangkauannya sangat luas ya. Jadi ketika kita menggunakan antena yang semakin tinggi, dia akan semakin baik teman-teman. Saya contohkan ya, seperti kita seumpama pakai antena flower pot ya, kita bikin dari pipa, kita taikan di atap rumah kita itu ya sekitar satu bambu sekitar 3 meter, itu jangkauannya bisa tembus sampai 20 km menggunakan HT 5 watt aja gitu teman-teman. Ya bahkan HT Cina seperti ini tidak sampai 5 watt ya, bahkan kemungkinan 4 watt aja gitu teman-teman. Berbeda dengan kita menggunakan radio besar atau rig ya, yang powernya itu lebih besar gitu teman-teman. Nah, untuk VHF itu memang kelebihannya jangkauannya lebih luas, akan tetapi untuk menembus atau melewati gedung, hambatan-hambatan seperti pohon, gedung, rumah, itu dia tidak bisa. Jadi tergantung ini ya, tergantung situasi dan kondisi di mana kita berada gitu teman-teman. Karena sifatnya memang dia garis lurus gitu teman-teman. Jadi nanti saya sertakan deh gambarnya di sini. Nah, itu VHF. Nah, sedangkan UHF itu dia memantul frekuensinya teman-teman. Jadi katakanlah kita untuk menggunakan di gedung ya, di gedung taruhlah kita mempunyai lantai 1 sampai lantai 8. Nah, mungkin kemungkinan UHF ini bisa mencapai dari lantai 1 ke lantai 8, sedangkan VHF itu belum tentu bisa sampai dari lantai 1 sampai lantai 8. Kemungkinan hanya bisa sampai lantai 5 aja nih teman-teman, karena hambatannya itu jauh lebih besar ya untuk VHF ini gitu. Cuma
VHF ini mungkin lebih unggul di outdoor atau lapangan terbuka, seperti itu teman-teman. Nah, untuk UHF seperti ini dia lebih unggul di dalam ruangan ataupun yang ya katakanlah kita ingin traveling atau di pegunungan, saya sarankan menggunakan frekuensi UHF. Nah, gitu teman-teman. Jadi ya mungkin teman-teman sudah, yang nonton juga sudah banyak yang paham, tapi di sini saya menjelaskan dari awal lagi cara penggunaan frekuensinya. Nah, dari kemungkinan ini untuk penggunaan frekuensi ini juga tidak sembarangan ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita harus mempunyai izin dari pihak-pihak yang terkait agar tidak mengganggu frekuensi yang lain gitu teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman nanya nih, gimana bang kalau misalkan teman saya punya HT UHF, nah sedangkan saya punya VHF, bisa nyambung nggak bang kira-kira? Ya sangat mustahil gitu teman-teman. Kalau UHF itu biasanya bekerja, ini yang saya punya aja deh. Yang saya punya ini bekerja di 400 MHz gitu teman-teman. Sedangkan yang VHF ini bekerja di 140 MHz gitu teman-teman. Kalau nggak percaya, oke, kita buktiin aja ya teman-teman ya. Oke, ini saya hidupkan dulu ya. Nah, ini saya set dulu 140 MHz, dan yang ini juga saya set di di UHF-nya ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada 140 MHz, sedangkan yang ini berada di 400 MHz. Nah, saya coba akan transmitkan ke sini ya. Yang saya bilang tadi tidak akan bisa tersambung. Nah, ini tidak sama sekali tersambung ya, teman-teman. Nah, berhubung ini dual band, ini saya bisa ketikan di 400 MHz. Ini saya ketikan 400 MHz. Nah, ini ya, sudah saya ketikan 400 MHz. Ini ya, teman-teman. Ini sama-sama di angka 400 MHz ya. Jadi ini saya coba ya, cek satu-satu. Nah, ini sudah tersambung teman-teman. Jadi kelebihannya HT dual band, ini bisa bekerja di UHF dan VHF. Itu keunggulannya. Tapi kemungkinan untuk powernya sangat kecil teman-teman. Jadi lebih unggul yang single band. Itu teman-teman. Jadi itulah sederhananya keterangan untuk penggunaan frekuensi ini teman-teman. Ya berhubung di luar juga hujan, jadi suara saya agak sedikit kalah nih. Jadi teman-teman jika ada pertanyaan jangan lupa di komentar aja teman-teman. Jadi untuk HT ini kemungkinan kita bisa pakai untuk ronda, kita untuk touring, ataupun kita naik gunung atau traveling, itu bisa digunakan dengan kita melihat peraturan-peraturan yang sudah ada, kita menggunakan frekuensi yang mana, itu juga harus tahu teman-teman. Jadi supaya kita tidak mengganggu frekuensi yang lain gitu teman-teman. Oke, sampai situ aja ya keterangan sederhananya. Jadi kesimpulannya adalah UHF itu unggul di indoor atau perkantoran, gedung ataupun di pegunungan. Sedangkan VHF itu di perkantoran atau di gedung itu kurang unggul, tapi dia lebih unggul di luar ruangan gitu teman-teman. Jadi masing-masing HT ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, sampai situ aja teman-teman. Jika ada pertanyaan nanti ditulis aja di kolom komentar, dan jangan lupa jika teman-teman tidak mau ketinggalan info dari saya, jangan lupa klik subscribe, like, dan komentarnya aja. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dan sampai jumpa.